belajar yuk. Oke. Pancasila 5 dasar. A B C D E F G H. Horse. Betul. Asik banget mainnya ya. Yuk, kita kan hari ini hari Selasa. Harusnya hari apa ya ini ya? Apa ya? Betul, hari ini harinya CG Kids Online. Nah, teman-teman, kita mau mulai CG Kids Online kita, oke? Nanti setelah kita selesai CG Kids, kita bisa main lagi, oke? Ya. Yuk, kita ajak teman-teman ada di rumah untuk sama-sama berdoa ya. Kita mau mulai CG Kids malam ini. Yuk, sama-sama teman-teman ya. Kita mau lipat tangan, kita mau menutup mata dalam posisi yang baik ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat hari ini Engkau telah memberikan kesempatan untuk ikut CG Kids Online lagi. Kau sertai jalannya acara mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, di masing-masing rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya dengan Engkau saja. Haleluya. Amin. Yuk, kita main game lagi ya. Hai teman-teman, sekarang kita mau main kids ya. Jadinya nanti kakak-kakaknya akan bilang kalimat yang ada missing word-nya dan kalian harus cari barang-barangnya di rumah kalian. Oke, kita main. Aku kasih contoh dulu ya. Sini Kak. Oke, yuk sekarang kakak-kakaknya ya. Tulah ke-7 adalah hujan. Apa ya? Aku tahu. Es batu. Oke, tulah ke-7 adalah hujan es. Next, yang kedua ya. Yuk, kita mau sama-sama main ya. Oke. Yang kedua, manusia hidup bukan dari titik-titik saja. Aku Apa? Roti. Wah, good. Next question. Tuhan Yesus mati di atas titik-titik salib. Gue tahu. Kayu salib. Amin, thank you. Next question ya. Ketika di Kana, Tuhan Yesus mengubah titik-titik menjadi anggur. Air. Hooray! Iblis pernah mencobai Tuhan Yesus untuk mengubah titik-titik menjadi roti. Anyone knows? Batu. Ada seorang yang bernama Maria dan membawa titik-titik untuk kaki Yesus. Aku tahu. Ya. Minyak. Wah, good job. Akar segala kejahatan ialah cinta. Good. Next question. Last one. Setiap hari kita tidak boleh lupa membaca. Tahu? Alkitab. Wow. Good job everyone. Sudah ya mainnya. Sekarang kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yeay. Kasih Yesus sungguh indah. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Haleluya. Hai adik-adik, hari ini kita mau menyanyikan satu lagu, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya sama-sama, kita duduk yang manis ya. Kita memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu Come Holy Spirit. Spirit, fall on me now. I need your anointing from in your heart. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. worship you in spirit and in truth.
Aku lagi ada masalah, Kak. Boleh minta tolong bantu doa nggak ya? Masalahnya kenapa, Jess? Ya, jadi di rumah itu ya papa mama kayak nggak enak gitu loh, Kak. Ya, suasananya di rumah itu jadi kayak pusing, nggak semangat sekolah. Wah, oke. Kakak bantu doa ya, Jess ya. Kita percaya kalau 2-3 orang berdoa itu Tuhan tuh pasti dengar doa kita. Oke, Amin. yuk sama-sama kita berdoa yuk, Jess. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berdoa buat Jessica. Terus isi rumahnya, papa mamanya. Tuhan kau sertai Tuhan, kau juga lindungi Tuhan. Apapun yang jadi masalah mereka, Tuhan kau tahu. Dan kami percaya Tuhan, engkau sendiri Papa yang akan menyelesaikan Tuhan masalah mereka satu keluarga. Dan kami percaya mereka akan menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kira bala bala wala wala syaka dada dada. Kira bala bala wala wala kira dada dada kira wala wala wala. Syaka dada dada kira wala wala wala. Itu bahasa apa ya? Bahasanya kelihatan nggak dimengerti. Harusnya pakai bahasa Indonesia yang semua orang bisa dengar. Itu berdoanya pakai mantra bala-bala. Kalau aku berdoa pakai mantra itu, Tuhan pasti mendengarkan doaku. Aduh, perutku sakit. Loh, kenapa Luisa? Aku perutku sakit. Oh, Nixon mau berdoa. Nixon juga mau berdoa. Shabala bala 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 bala. Shabala bala bala bala. Shabala bala 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 bala. Berdoanya kok gitu? Bala 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 bala. Shabala bala bala. Loh, Nixon ngapain? Itu mantra bala-bala biar Tuhan Yesus bisa mendengar doaku. Hah? Iya kan Kak? Gak ada bahasa itu kan Kak? Kita harus pakai bahasa Indonesia kan? Oh, Nixon mungkin sama Edison pernah denger ya mama papanya berdoa dalam bahasa roh. Itu bukan mantra bala-bala Nixon dan Ellison memang ada karunia bahasa roh, tapi kita nggak boleh sembarang menggunakannya. Itu hanya karunia yang Tuhan kasih buat setiap orang yang benar-benar rindu dan sabar untuk menunggu bisa mendapatkan itu. Karunia bahasa roh bisa kita pakai ketika kita memang benar-benar terima dari Tuhan. Kalian tahu nggak apa itu karunia bahasa roh? Gak tahu Kak. Gak tahu Kak. Nah, kalian nggak tahu ya apa itu bahasa roh? Bahasa roh itu karunia yang Tuhan kasih buat kita waktu kita tuh benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup kita, waktu kita benar-benar encounter Tuhan dalam hidup kita. Di saat itu ketika hati kita rindu, Tuhan akan kasih kita karunia seperti itu. Tapi adik-adik yang belum punya karunia bahasa roh, kalian nggak boleh ya pura-pura pakai mantra bala-bala, itu nggak ada. Oke? Jadi kalian benar-benar harus minta sama Tuhan, kalian harus bersabar. Ketika kita bersabar dan Tuhan tahu hati kita, Tuhan akan memberikan itu semua kepada kita, sama seperti mama papa kita. Oke adik-adik, jangan pura-pura lagi ya. Iya. Kalian pakai berdoa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah kalian bisa, nanti kalian bisa menggunakan karunia itu. Oke? Oke. Hey Luisa, aku berdoain lagi ya. Ya. Yesus, berkatilah Luisa biar perutnya tidak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku perutnya sudah sembuh. Yeay! Nah, kita sudah lihat ya drama barusan ya. Karunia bahasa roh ini nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau kita memang belum menerima nggak apa-apa. Jangan kita itu pura-pura menggunakannya. Karena hal ini malah nggak menyenangkan hati Tuhan. Malah hal ini bisa mendukakan hati Tuhan. Jadi buat kalian yang belum bisa berkarunia bahasa, yang belum punya karunia bahasa roh, nggak apa-apa. Kalian berdoa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nanti suatu hari ketika kita benar-benar meminta sama Tuhan, Tuhan pasti akan ngasih kok karunia bahasa roh ini dalam kehidupan kita. Oke, yuk. Yang mungkin adik-adik bingung ya, Kak, apa itu Kak bahasa roh? Kenapa kok suaranya itu kita nggak ngerti gitu ya? Nah, Kak Lydia mau kasih tahu ya, bahasa roh itu adalah salah satu karunia rohani. Karunia bahasa roh itu diberikan kepada kita waktu kita dipenuhi dan kita dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik yang di sini mungkin ada yang sudah pernah dibaptis selam, dibaptis di dalam air. Nah, kalau baptis selam itu waktu kita ditenggelamkan di dalam air dan di sana dosa kita udah seperti layaknya manusia baru, kita sudah diganti Tuhan dengan manusia yang baru ya. Nah, tapi kalau yang satunya kita juga punya karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh ini tadi adalah bahasa doa. Jadi
seperti dikatakan di Roma 8 ayat 26. Yuk sama-sama kita baca yuk. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, di sini dikatakan ya bahwa Roh yang membantu kita dalam segala kelemahan kita. Melalui Roh ini yang berdoa kepada Tuhan dengan segala keluhan-keluhan yang mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ngomong gitu ya sama Tuhan. Nah, Roh Kudus ini kita pakai untuk Roh Kudus ini menolong kita untuk berdoa. Nggak hanya menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi juga Roh Kudus menuntun kita waktu kita berdoa ya. Karena kadang kita tuh nggak tahu ya adik-adik ya, kita tuh mau berdoa kayak apa ya. Terus kalau misalnya kita berdoa, mungkin kalau pakai bahasa Indonesia kita cuma sebentar ngomongnya. Misal kayak, Tuhan Yesus, aku mau berdoa supaya papa mamaku selalu sehat. Amin. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi dengan bahasa roh kita bisa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi ya adik-adik ya. Kita kebanyakan nggak ngerti artinya bahasa Roh Kudus ini, tapi Tuhan mengerti bahasa roh ini. Waktu kita ngomong, waktu kita dapat karunia ini, secara otomatis Tuhan dengar dan Tuhan tahu kok apa yang mau kita omongkan dalam hati kita gitu ya. Karunia bahasa roh ini diberikan kepada siapa Kak? Hanya kepada orang percaya yang meminta dengan hati yang haus dan benar-benar mau gitu ya. Adik-adik kalau tahu di dalam setiap kehidupan kita, kalau Roh Kudus itu selalu menjaga kita. Nah, waktu kita minta Tuhan untuk kita mau punya bahasa lidah ini, kakak percaya bahwa Tuhan itu melalui Roh Kudusnya akan menuntun kita untuk bisa mendapatkannya. Oke adik-adik. Nah, kabar baiknya adalah karunia bahasa roh ini nggak hanya loh cuma buat mama papa kita, tapi adik-adik juga bisa dapat gitu ya. Asal kita apa tadi yang kakak bilang? Menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan kita sabar dan tekun dan tetap berdoa memintanya kepada Tuhan gitu ya. Yuk, sebelum Kak Lydia lanjut dalam firman ini, Kak Lydia akan putar satu Bible story di mana di sana akan disampaikan kapan di Alkitab itu diceritakan bahwa orang-orang juga menerima bahasa Roh Kudus itu. Oke, yuk sama-sama kita dengarkan adik-adik ya. Hai adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Cornelius yang menerima Roh Kudus yang diceritakan di Kisah Para Rasul 10 ayat 1-48. Simak ya adik-adik. Di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira yang sangat mengasihi Tuhan. Cornelius suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Tuhan. Suatu hari ketika Cornelius berdoa, malaikat Tuhan datang kepadanya, menemuinya, dan berkata bahwa Allah mengingat Cornelius. Gak berhenti di situ, malaikat ini meminta Cornelius untuk menjemput Petrus di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang ada di kota Yope. Segera setelah itu, Cornelius meminta 3 orangnya untuk menyebut Petrus di kota Yope. Dan di saat yang sama, Petrus mendengar suara Roh Kudus agar ia bisa menemui 3 orang utusan Cornelius. Ketika 3 orang datang kepada Petrus dan mengatakan bahwa Cornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara, Petrus mau untuk ikut dengan mereka. Ketika Petrus tiba di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh seluruh keluarga Cornelius dan Cornelius. Dan di sana Petrus memberitakan Injil kepada mereka semua yang ada di dalam rumah itu. Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus atas mereka semua. Dan mereka semua menerima karunia Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Dan mereka mau untuk menerima baptisan air. Haleluya! Nah, udah kita lihat ya tadi ya, Bible story tadi kita ya tentang Cornelius yang berdoa, tentang Petrus. Ketika Petrus datang dan berbicara, turun Roh Kudus ke atas semua orang ini dan akhirnya semua orang ini bisa menerima karunia Roh Kudus ini dengan tanda-tanda berbahasa lidah ya. Tidak berhenti sampai sana, semua orang juga menerima baptisan air. Wah, luar biasa ya cerita Alkitab itu ya. Makanya adik-adik, kalian nggak boleh lupa untuk selalu baca Alkitab, karena di dalam Alkitab bisa ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kabar baiknya lagi apa lagi ya Kak? Oke, bahasa roh itu penting
penting loh buat kita. Kenapa Kak? Bukan hanya supaya kita bisa berdoa ya adik-adik ya, tapi supaya kita bisa membangun kehidupan roh kita ya, agar kita menjadi semakin kuat. Seperti di 1 Korintus 14 ayat 4. Yuk sama-sama baca sama Kak Lydia yuk. 1, 2, 3. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, jadi semakin kita banyak berbahasa roh, kakak percaya semakin roh kita kuat dan tidak mudah jatuh dalam dosa. Ketika kita membangun roh kita akhirnya kalau kita mau berbuat dosa, misal kita mau berbohong, kita mau mengambil barang orang lain, kita tuh ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membangun kehidupan roh kita. Yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, terus pakai ya bahasa roh kalian, karena mungkin kalian nggak kehilangannya, tapi karena kalian nggak melatihnya, akhirnya kalian kelihatan jauh lagi ya dari Tuhan lagi ya. Oke, jadi terus memakai bahasa roh dan alami pengalaman-pengalaman indah, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kalian ya. Seperti Kak Lydia ya, dulu Kak Lydia itu sebelum bisa berbahasa roh, Kak Lydia mungkin waktu berdoa, habis itu Kak Lydia habis berdoa ngantuk ketiduran gitu ya. Tapi ketika Kak Lydia memiliki bahasa roh, waktu Kak Lydia menyembah dan memuji Tuhan, di sana tuh benar-benar hadirat Tuhan tuh nyata, dan akhirnya bahasa roh ini akan membuat Kak Lydia tuh menjadi semakin dekat ya sama Tuhan setiap harinya gitu ya. Jadi bagaimana Kak caranya untuk menerima bahasa roh? Nah, tadi Kak Lydia udah ngomong berkali-kali ya, kita harus tetap setia, rindu, dan sabar gitu ya untuk menerima bahasa roh itu, karena nggak langsung instan gitu ya kita dapat, dan kita harus punya kemauan yang benar-benar kepingin. Kita ngomong sama Tuhan nanti ya, kita bersama-sama berdoa buat semuanya agar kalian semua bisa menerima bahasa roh ini. Yuk, hari ini Kak Lydia mau sampaikan ada satu big message kita. Kita ngomong sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. I want to have the gift of speaking in tongues. Lagi yuk. 1, 2, 3. I want to have the gift of speaking in tongues. Yeay. Nah, Kak Lydia mau tekankan ya adik-adik di sini ya. Jangan pernah lupa untuk baca Alkitab kalian. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kalian dalam setiap apapun yang kalian lakukan. Seperti di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Yuk sama-sama baca, ini ayat yang terakhir. Dan ini big word kita, oke? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lagi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, hari ini Kak Lydia mau tekankan kepada kalian semua, siapa di sini atau adik-adik yang ada di online yang sudah pernah menerima baptisan Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus? Ada nggak ya? Nah, kalau kalian pernah mendapatkannya, kalian boleh ya menceritakan pengalamannya, tulis di chat box di bawah ini, atau boleh nanti DM ke kakak-kakak IGLG sekalian dan menceritakan apa yang menjadi momen kalian ketika kalian menerima bahasa roh itu, oke? Yang belum menerima bahasa roh nggak apa-apa. Yuk, kita harus tetap memintanya setiap kali kita berdoa sampai kita menerimanya, oke? Sama-sama ya dengan Kak Lydia ya. Kak Lydia mau doakan kalian semua untuk bisa menerima baptisan Roh Kudus. Dan jika kalian sudah punya baptisan Roh Kudus, kalian bisa membantu teman-teman kalian di samping kanan kiri kalian yang belum menerima. Kalian bisa bantu doa mereka, oke? Kalian bisa ulurkan tangan mereka. Yuk sama-sama Kak Lydia ya. Kita mau berdoa, kita mau tutup CG Kids malam ini. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat CG Kids malam ini Tuhan. Engkau telah berbicara Tuhan kepada setiap kami Bapa. Kami mau Tuhan menerima Tuhan karunia Roh Kudus-Mu Bapa. Karena kami mau Tuhan, karena kami tahu Tuhan melalui firman hari ini bahwa ketika kami punya karunia Roh Kudus, hidup roh kami juga Engkau bangun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup kami Engkau sendiri yang pimpin, dan Engkau sendiri Tuhan yang jagain hidup kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau lepaskan Tuhan berkat Tuhan untuk anak-anak juga ya Tuhan yang ada di online service ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sertai keluar dan masuknya mereka. Kau jadikan mereka anak panah yang melesat jauh Tuhan, lain daripada anak dunia. Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan mereka. Kau jadikan mereka berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan anak-anak Tuhan hanya dalam Engkau saja. Haleluya. Amin. Wah, thank you semuanya yang sudah ikut join CG Kids Online setiap hari Selasa jam 6:30 malam. Dan see you next week. Stay tuned and always subscribe ya. Bye-bye.